Kembali dalam Breaking News Metro TV, pemirsa. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini dari KPU Jawa Barat. Barusan saja ini ada pendaftaran yang dilakukan oleh Ahmad Saihu dan juga Ilham Akbar Habibie yang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk tahun 2024. Masih bersama kami, Mas Toto. Mas Toto, selamat siang. Ya, halo Mas. Siap. Mas Toto, ya sedikit ya. Jadi tadi kan sempat disinggung sama Mas Toto juga bahwa ya udah sekarang 3 hari ini Mas Toto melihat partai-partai ini yang penting menang begitu kondisinya. Tapi kalau kita lihat Mas, misalnya dalam kasus yang terbaru saja, kasus dari PDIP dengan Mas Pram gitu yang diusung oleh mereka. Ini kan ibaratnya kalau memang partai-partai menurut Mas tadi disebutkan pragmatis harus menang, yang penting menang. Apakah dengan mengusung Pramono ini optimistis PDIP menang atau memang sengaja mengalah asal bisa konsolidasi internal partai dan juga bisa baikan sama Prabowo misalnya gitu Mas? Ya, kalau saya melihat, makanya tadi saya puji 2 partai ya, ada PDI Ya. Perjuangan dan ada PKS. Banyak daerah yang mereka memilih kadernya, walaupun elektabilitasnya tidak tinggi, itu bagian dari kaderisasi. Ketika mengusung nama Anies, hampir pasti, bukan hampir pastilah, kemungkinan besar memang PDI akan memenangkan pertarungan. Tapi bagaimana kemudian menjaga konstituen yang dulu berhadapan-hadapan dengan Anies, yang kemudian menganggap bahwa secara spektrum ideologi berbeda, itu kan tidak mudah. Artinya resikonya bukan hanya dalam konteks DKI, tapi dalam konteks image partai dan kewibawaan partai di hadapan konstituen, di hadapan kader. Itu yang terjadi juga, dan menurut saya harus diberikan kepada PKS tetap memajukan Ahmad Saiku walaupun masuk dalam Pilpres tidak serta-merta membebek gitu. Ikut misalnya ke Deddy Mulyadi hanya karena takut jatah kursi menterinya berkurang misalnya. Itu kan Ya. spekulasi yang ada di luar ya. Itu yang menurut saya sudahlah, dengan putusan MK ini kan tamparan besar buat kekuatan yang merasa bisa ngatur-ngatur atau menduplikasi koalisi dalam pilkada harus sama dengan koalisi di level nasional. Makanya dari awal saya bilang koalisi Kim Plus itu nggak masuk akal. Itu merusak tatanan koalisi lokal yang harusnya ditentukan oleh para DPW, oleh DPC, oleh DPD yang lebih tahu konstelasi lokal, bukan kait-kaitan dengan jatah kursi menteri terkait dengan konstelasi di level nasional. Tapi sudahlah, kita lihat sebuah angin segar dan ada beberapa keberanian dari partai-partai untuk melakukan itu, karena memang kemenangan adalah sebuah hal yang sangat penting. Tapi kalau kemenangan itu beresiko merusak konsolidasi dan kewibawaan partai di hadapan konstituen di level nasional, itu yang paling berbahaya. Jakarta itu hanya salah satu contoh. Walaupun tetap jadi pertanyaan kalau buat PDI Perjuangan, kalau alasannya adalah konsolidasi, kenapa tidak Ahok? Kenapa Ya. Pramono Anung? Nah, itu jadi pertanyaan yang juga harus dirasionalisasi oleh PDI Perjuangan ketika ingin memelihara konstituen sesuai dengan kewibawaan partai yang ingin ditunjukkan. Oke. Eh, Kalau begitu Mas, dalam situasi seperti ini berarti PDIP harus menang di Jawa Barat. Ketika misalnya yang bahasanya adalah bahwa oke, di Jakarta ini seperti PDIP seperti mengalah dalam tanda kutip ya Mas ya, karena nama si Mas Pram ini bisa menjadi jembatan dengan Prabowo Subianto, kemudian dari internal PDIP juga lebih damai dengan diusung nama dia. Tapi kan dari segi pilkada ini agak harus usaha lebih untuk bisa mengalahkan RK begitu. Jawa Barat bagaimana? Apakah harus menoleransi seperti itu PDIP? Iya, sebenarnya kalau bicara semua daerah ya harus menang, target semua Oke. partai. Sama dong, sebenarnya pertanyaan itu bisa muncul, kenapa Nasdem nggak milih Dedi aja, surveinya jauh lebih tinggi? Oke. Kan artinya kan ada konsolidasi di sini. Sementara di DKI Nasdem juga misalnya tidak mengajukan kadernya. Jadi ini bukan logika oposisi biner ya, tetapi Oke. memang peluang itu kan jadi ada saat ini. Dan mungkin secara jeli sedang diintip oleh PKB dan PDI Perjuangan, bukan hanya PDI Perjuangan, tapi PKB juga. Kenapa? Ternyata Impres tidak solid ketika berbicara koalisi di Jawa Barat, yang namanya Nasdem dan PKS ternyata mencalonkan sendiri gitu. Dan kita tahu Deddy Mulyadi juga tidak sekuat Ridwan Kamil ketika berbicara di Jawa Barat. Artinya peluang itu ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Konteks pertanyaannya kalau untuk PDI Perjuangan kan jadi menarik.
katakanlah mereka fokus untuk melakukan konsolidasi harus memajukan kader. Nah, tapi kan di situ ada wilayah abu-abu. Apakah kadernya ini kuat atau tidak kalau untuk jadi nomor satu? Katakanlah harus kader. Pada titik ini kita harus akui Surono itu sulit bersaing dengan Deddy Mulyadi kalau membaca survei. Artinya kan di situ bisa ada skenario B yang tetap mempertemukan antara variabel mungkin menang dengan variabel tetap memajukan kader. Di situ ada mungkin saja yang namanya Surono itu maju hanya cukup menjadi wakil. Nah, pertanyaannya kan adalah lalu kemudian siapa calon kepala daerah yang bisa dimajukan dan peluangnya menang. Ketika PDI harus ngalah hanya menjadi wakil, disitulah nama sosok seperti Anies dengan Sandiaga Uno menurut saya jadi menarik sebagai sebuah skenario dengan kejutan tertentu. Oke, tapi kalau misal tetap dengan yang beredar sekarang nama Ono, Surono dan juga Ruhiyat muncul sebagai calon ketiga, ini berarti klimaks atau anti klimaks, Mas? Iya, dalam konteks kemenangan kalau di atas logika survei menjadi anti klimaks. Tetapi dalam konteks konsolidasi itu tetap merupakan sebuah hal positif, baik buat PDI Perjuangan ataupun buat PKB. Tetapi untuk Jawa Barat kan saya sih melihat makanya tidak cepat-cepat langsung Ono dengan Acep misalnya ya karena ada perhitungan tadi. Kenapa tidak berpikir terlebih dahulu mengenai skenario mungkin menang. Saya pikir itu yang mereka sedang godok sekarang. Walaupun nama seperti Sandi dengan Anies menurut saya pasti berpikir 2-3 kali. Apalagi mungkin Mas Anies ada trauma ya kemarin hampir dimajukan di DKI tapi tidak jadi dimajukan. Itu menurut saya mungkin Jawa Barat ini akan menunggu sampai malam dan bukan tidak mungkin masa injury time akan dipilih. Oke. Mas, ditahan dulu Mas. Kita akan coba melihat ini situasi terkini di hari pendaftaran, di hari terakhir pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie yang mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Barat. Kami bergabung bersama Satrio Adi langsung dari KPU Jawa Barat. Adi, selamat siang. Bagaimana tadi proses pendaftaran Saiku Ilham di KPU Jawa Barat? Satrio? Ya, Anggi, saat ini dari KPU Provinsi Jawa Barat, pasangan calon Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie sudah memberikan persyaratan kelengkapan dokumennya sebagai Bacagub dan juga Bacawagub dari Provinsi Jawa Barat. Tadi disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Umi Wahyuni bahwa persyaratan dan juga dokumen dari paslon Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ini dinyatakan lengkap. Meski nanti akan diverifikasi kembali oleh pihak KPU untuk kemudian pasangan dari Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie ini dapat melakukan tes kesehatan. Nah, ini saat ini Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie masih di dalam ruangan KPU. Untuk setelah ini mereka akan melakukan konferensi pers di depan halaman KPU Jawa Barat. Terlihat juga di sana masih ada Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni yang membersamai Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie. Mereka datang di kantor KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendaftaran ini sekitar pukul 10:30 siang tadi. Sebelumnya mereka ini melakukan deklarasi terlebih dahulu pada pagi hari di rumah atau kediaman dari Ilham Habibie di Sersan Bajuri di Kota Bandung. Usai melakukan deklarasi dengan menerbangkan pesawat kertas secara simbolis, pasangan calon dari Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ini kemudian melakukan konvoi ke kantor DPW Nasdem Provinsi Jawa Barat dan juga Gedung Sate menggunakan mobil VW. Setelah itu mereka langsung menuju ke kantor KPU ini. Nah, tadi dinyatakan oleh calon gubernur Ahmad Saiku bahwa pasangannya ini Ilham Habibie ini merupakan seorang teknokrat yang jadi pasangan yang pas, di mana Ahmad Saiku merupakan politisi yang matang, di mana sebelumnya ia pernah menjabat sebagai DPRD Kota Bekasi, kemudian DPRD Provinsi Jawa Barat, dan terakhir ini menjadi anggota DPR RI hingga wakil wali kota Bekasi. Sedangkan pasangan Ilham Habibie ini merupakan seorang teknokrat, seorang pengusaha di bidang teknologi yang sukses, sehingga dinilai pasangan dari Ahmad Saiku dan Ilham Habibie yang menyebut dirinya sebagai ASI ini menjadi pasangan yang komplit dan pas. Selain itu,
pasangan Ilham Habibie dan maksud kami Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ini diusung oleh partai PKS, kemudian partai Nasdem, dan yang terakhir ini adalah P3, di mana P3 ini baru memberikan B1 KWK pada pukul 1 malam tadi. Jadi saat ini koalisi dari pasangan ASI ini berisikan 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan juga P3. Sebelumnya, di hari pertama pendaftaran Bacagub dan Bacawagub Jabar, ada pasangan calon Deddy Mulyadi dan juga Irwan Setiawan yang lebih dulu mendaftar di hari pertama, di mana pasangan Deddy Mulyadi dan juga Irwan Setiawan ini diusung oleh beberapa partai politik, di antaranya adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, kemudian ada PAN, Demokrat, PSI, hingga 9 partai non-parlemen. Jadi sejauh ini di dalam Pilgub Jabar ini ada 2 paslon yang sudah mendaftar di KPU Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan, serta Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie atau ASI. Di sini juga terlihat ada Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, kemudian tadi pemimpin koalisi yang berbicara di depan Ketua dan juga Komisioner KPU ini adalah mantan Gubernur Jawa Barat periode 2008 hingga 2018, Ahmad Heriawan atau biasa disapa Aher. Nah, ini adalah prosesi pendaftaran sebelum Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie akan menggelar konferensi pers untuk memberikan pernyataannya kepada publik tentang pencalonannya kali ini. Jadi setelah Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie ini, tersisa 2 partai politik yang hingga saat ini belum mendaftarkan diri mereka ke KPU Jawa Barat, yaitu adalah PDI Perjuangan dan juga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Memang sebelumnya dikabarkan atau muncul isu bahwa PDI dan PKB ini akan berkoalisi untuk mengusung Ono Surono dan juga Asep Adang. Namun hal itu belum terkonfirmasi, dan hingga saat ini pihak KPU baru menerima surat pemberitahuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, di mana nanti diberitahukan bahwa calon dari PDIP ini akan mendaftar pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat nanti. Kita tentu akan menantikan siapa kira-kira calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dan juga PKB nanti. Anggi. Baik, Satrio, selain Saiku Ilham Habibie, apakah ada informasi paslon ketiga yang mendaftar di hari terakhir ini, Satrio? Satrio, apakah di hari ketiga ini ada informasi akan ada paslon ketiga yang mendaftar ke KPU Jawa Barat? Baik, pemirsa, yang Anda saksikan adalah situasi terkini. Ini merupakan hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah 2024. Suasana terkini dari KPU Jawa Barat, barusan saja calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Saiku dan juga Ilham Akbar Habibie mendaftarkan ke KPU dan juga menyerahkan berkas pendaftaran yang kemudian sudah dinyatakan lengkap oleh pihak KPU. Berarti sudah ada 2 paslon yang mendaftar di KPU Jawa Barat, pemirsa. Satrio sudah kembali bergabung bersama kami, Satrio. Jadi selain paslon, berarti kita sudah melihat ada 2 paslon ya yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Apakah ada informasi akan ada paslon ketiga, Satrio? Ya, Anggi, sejauh ini informasi yang kami terima bahwa PDI Perjuangan akan datang ke KPU Provinsi Jawa Barat ini pada pukul 16 sore nanti untuk mendaftarkan calon gubernurnya yang akan maju di dalam Pilgub Jabar. Sebelumnya beredar isu bahwa PDI Perjuangan dan juga PKB akan berkoalisi di dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat ini, di mana mereka akan mengusung Ono Surono sebagai calon gubernur dan juga Asep Adang sebagai wakil gubernur yang diusung dari PKB. Namun
hal tersebut belum terkonfirmasi hingga saat ini. Tentu kita nantikan siapa calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan nanti. Dan saat ini Komisioner Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menandatangani berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk maju sebagai Bacagub dan Bacawagub Provinsi Jawa Barat. Dapat disaksikan Komisioner KPU sedang menandatangani dokumen, disertai juga dengan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie. Adapun pasangan ini menamai diri mereka ini adalah Asih, pajangan dari Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie. Setelah melakukan penandatanganan ini, nantinya pasangan Asih akan melakukan konferensi pers di halaman KPU Provinsi Jawa Barat untuk memberikan keterangannya di hadapan awak media. Mereka datang. Kami akan kembali ke Anda siang saat tadi. lagi, dan untuk sementara terima kasih atas laporan Anda. Kami juga masih terhubung dengan Mas Toto. Mas Toto masih bersama kami ya, Mas? Halo, masih Mas. Ya, Mas, jadi tadi rekan kita yang di KPUD juga bilang kemungkinan namanya masih sama, Mas, untuk PDI dan juga PKB, Ono Surono dan juga Acep Adang. Ada tanggapan, Mas? Ya, kan sama. Semua media juga kemarin memberitakan Anies pasti dimajukan oleh PDI Perjuangan. Jadi menurut saya kita nggak bisa memastikan terlebih dahulu. Tetapi logika berpikirnya, kalau tidak ada tokoh nasional yang mungkin menarik untuk membuat koalisi ini bisa menang melawan Deddy Mulyadi dengan Ahmad Saiku, ya tentu saja sebagai sebuah pilihan untuk konsolidasi partai yang akan dimajukan adalah Ono dan Acep dari PKB. Itu yang logika linier ketika kita berpikir mengenai nama yang mungkin muncul. Tapi tadi saya katakan waktu ini kan walaupun rencana jam 4 bisa saja diundur sampai jam 12 malam. Kalau kita bicara aturan, dan tadi kita sudah membahas mengenai seberapa pentingnya kemenangan di Jawa Barat karena jumlah penduduk yang sangat besar, belum lagi terpecahnya Kimplas dengan majunya Saiku dengan Ilham Habibie. Jadi menurut saya sih tetap akan ada sebuah upaya dari sisa partai yang belum memutuskan untuk kemudian berhitung ulang dan mencari pasangan yang mungkin menang, bukan sekedar memenuhi syarat secara threshold dan kemudian di atas kertas tapi memiliki kemungkinan besar untuk kalah. Oke. Mas Toto, kita kan melihat ya dalam fenomena 3 hari ini saja, dalam tarik ulur keputusan politik untuk mengusung seseorang di pilkada, ini tidak luput ada hitung-hitungan situasi yang kadang seperti mungkin salah satunya jadinya mengalah begitu. Dalam kasus Jakarta itu akhirnya kalau seperti Pramono itu memang sengaja mengalah atau dalam tanda kutip menjadi korban, Mas Toto? Kalau menurut saya ketika tidak mendukung Anies itu tidak mengagetkan dengan karakter Megawati yang cenderung mengutamakan kader dan portfolio Anies Baswedan juga cenderung tidak pernah mau masuk menjadi kader partai tertentu. Menurut saya sih tidak mengagetkan dari awal bahwa walaupun terlihat keduanya bisa saling bersimbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tapi dalam investasi jangka panjang bukan tidak mungkin keduanya mulai berpikir bahwa ini bukan sebuah pilihan terbaik. Buat PDI Perjuangan akan terjadi pertanyaan besar dari konstituennya. Buat Mas Anies Baswedan sendiri ke depan juga kita tahu basis pemilihnya Mas Anies ini cenderung berseberangan dengan PDI. Jadi kalau menurut saya sih tidak mengagetkan. Yang belum terjawab sampai sekarang menurut saya adalah kalau alasannya adalah kaderisasi dan konsolidasi, kenapa yang tidak dimajukan adalah Ahok? Itu yang sebenarnya lebih menarik untuk didiskusikan dalam konteks keputusan Mega terhadap Pramono dibandingkan dengan Ahok yang kita tahu sebenarnya sangat dekat dengan Mega kalau kita lihat dalam tayangan-tayangan pemberitaan di media beberapa bulan terakhir. Oke. Mas, kalau misalnya ada muncul begitu akhirnya nama-nama yang berasal dari luar radar atau elektabilitasnya kecil, bagi mereka-mereka ini sebenarnya masih ada waktu tidak, Mas, untuk mengejar minat calon pemilih supaya memilih mereka? Masih tergantung dari beberapa variabel yang bisa dibaca di survei ya. Ya. Kalau
Yang paling berat itu adalah ketika elektabilitasnya kecil, tapi tingkat pengenalannya sudah besar. Artinya dia sudah dikenal, cuma orang nggak suka dan orang nggak mau milih. Tetapi kalau tingkat pengenalan sosok tersebut masih sangat kecil, contoh Mas Pram itu masih belasan persen, Pramono Anung. Artinya di atas kertas, secara teoritis masih dimungkinkan buat dia untuk menaikkan elektabilitasnya. Tantangannya adalah waktunya mungkin nggak dalam Iya. 3 bulan. Nah ini akan terjawab dengan seberapa besar logistik yang dia miliki, seberapa kreatif dari tim ses dan tim kreatif yang dimiliki untuk bisa memberikan efek kejut. Jadi rumusannya kira-kira seperti itu. Belum lagi ditambah variabel yang kita tahu, menurut Caimin itu disebut sebagai tahun pemilu paling brutal berkaca dari pileg kemarin dan pilpres kemarin. Artinya faktor pragmatisme, walaupun kita tahu tidak diperbolehkan, tapi selalu ada money politik sembako itu juga bisa sangat berpengaruh. Baik. Khusus untuk pilgub, ada variabel lain yang juga bisa kemudian mengubah konstelasi. Ada variabel lain gitu. Mas Toto, izin maaf saya potong sebentar. Mas Toto, izin saya potong Mas. Kita akan bergabung ke Jawa Barat dulu Mas. Ini ada preskon dari Saihu dan juga Ilham Habibie. Asik. Pertama dari Partai Keadilan Sejahtera, Kang Haruswan Daru. Kemudian juga dari Partai Nasdem, Kang Saan Mustafa. Dan juga dari Partai Persatuan Pembangunan, Kang. Banyak orang di sini. Oh, iya. Juga Gubernur periode 2008-2018, Kang Aher. Insan pers, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi alhamdulillah kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Kita berharap bahwa dengan majunya kita, pasangan ASI ini adalah singkatan dari Ahmad Saihu Ilham Habibie. Ya, kita berharap ingin melanjutkan kepemimpinan yang pernah dirintis oleh gubernur-gubernur yang terdahulu. Kemarin Kang Emil sudah memimpin, sebelumnya 2 periode, bahkan Kang Aher sudah memimpin, atau gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi punya kisah-kisah sukses, dan insya Allah ini yang kita siap untuk melanjutkan sukses-sukses yang pernah dilakukan oleh gubernur yang terdahulu, dan kita sempurnakan kesuksesan itu dengan memadukan antara Imtak dan Iptek. Alhamdulillah pasangan saya juga ini betul-betul memahami Iptek sehingga siap untuk memajukan Jawa Barat ke depan. Tentu Barat ini juga diharapkan akan bisa sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga betul-betul bisa sinergis, kolaboratif, saling mengisi dan menyempurnakan pembangunan yang ada. Insya Allah kami berkomitmen untuk pilkada yang demokratis, aman, damai dan bermartabat, sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Eyang Habibie, ayahanda dari Pak Ilham Habibie, di mana beliau mengingatkan bahwasanya dalam berdemokrasi tidak cukup hanya sekedar kebebasan saja yang ada, tapi di sana juga perlu ada kedisiplinan. Disiplin dalam upaya untuk menguatkan kita kepada kekuatan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Disiplin dalam menjaga budaya-budaya yang terhormat, disiplin dalam kehidupan kita keseharian.
demokrasi dengan kebebasan tanpa disiplin tentu akan menimbulkan anarkisme yang tidak diinginkan oleh kita. Sebaliknya, ketika kita hanya berdasarkan disiplin tanpa adanya kebebasan, maka negeri ini akan cenderung pada otoritarianisme. Oleh karena itu, kita ingin mewujudkan sekemampuan kami, mewujudkan Jawa Barat ke depan yang maju, adil, dan sejahtera. Terakhir saya ingin sampaikan pantun B.J. Habibie, pemimpin cerdas. Asih gitu dong. B.J. Habibie, pemimpin cerdas. Majukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jabar siap lepas landas, terbang jauh lebih tinggi. Allahu Akbar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kepada bakal Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang. Saya pandu aja. Iya, Pak. Silakan dari kompas.com, satu lagi. Oh, Merdeka. Pikiran Rakyat. Ya, saya kompas.com dulu. Nanti sebelah sini saya kasih kesempatan juga. Silakan. Assalamualaikum, saya Fakri dari kompas.com. Pak, mau nanya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan breaking news usai jeda dan tetaplah bersama kami. Kini hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.